Bayangkan, ada seorang ulama di tanah Jawa yang namanya selalu disebut pelan seolah takut terdengar terlalu keras. Syekh Siti Jenar, ada yang memujanya sebagai pembebas jiwa, ada yang menuduhnya mengguncang tatanan iman. Konon, ia berangkat dari Padepokan Giri Amperen Jati, lalu menempuh perjalanan panjang sampai Baghdad, membawa pulang gagasan yang membuat banyak orang gelisah. Tubuh hanyalah tanah merah, dunia bisa terasa seperti kubur, dan kematian justru pintu pulang. Tapi, siapa sebenarnya dia? Dan apa inti ajarannya yang membuat namanya tak pernah selesai diperdebatkan? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Nama itu tidak pernah datang sebagai sekadar nama. Ia datang sebagai bisik-bisik, kadang dibawa dengan rasa kagum, kadang dengan rasa takut. Di satu sudut, orang menyebutnya wali yang membuka pintu batin. Di sudut lain, ia dituding sebagai orang yang mengguncang batas-batas yang selama ini dianggap aman. Satu hal yang pasti, Syekh Siti Jenar bukan tokoh yang hadir untuk semua orang dengan cara yang sama. Di banyak kisah, ia disebut memiliki banyak nama seakan perjalanan hidupnya memaksa dirinya berganti wajah, berganti panggilan, berganti peran. Saat kecil, ia dikenal sebagai San Ali dalam pengembaraan dan dakwah. Ada yang mengenalnya sebagai Syekh Abdul Jalil atau Syekh Jabaranta. Di wilayah Cirebon, namanya melekat sebagai Syekh Lemah Abang karena komunitas yang ia bangun, karena jejak yang ia tinggalkan, karena pengaruh yang sulit diabaikan. Namun dari semua nama itu, yang paling abadi adalah satu, Syekh Siti Jenar. Mengapa Siti Jenar? Disinilah kisahnya mulai terasa berbeda. Siti berarti tanah, Jenar berarti merah. Tanah merah. Bagi banyak orang, itu terdengar sederhana, bahkan biasa. Tetapi, bagi Syekh Siti Jenar, nama itu bukan hiasan melainkan inti. Tubuh manusia, katanya, berasal dari tanah. Ia bukan sesuatu yang layak dibanggakan berlebihan, karena ia akan kembali menjadi tanah. Yang membuat manusia bernilai bukan dagingnya, bukan tulangnya, bukan kemewahan yang menempel pada kulitnya. Yang bernilai adalah ruh tiupan, yang datang dari Tuhan, dan pada akhirnya, rindu pulang kepada sumbernya. Dari sini, gagasan-gagasannya mulai menimbulkan getaran. Karena ketika ia berkata tubuh adalah tanah merah, sebagian orang mendengar kalimat itu sebagai ajakan merendahkan diri, menundukkan ego, membunuh kesombongan. Tapi sebagian yang lain mendengar ancaman, seolah ia menggeser pusat agama dari luar ke dalam, dari ritual ke pengalaman, dari simbol ke kesaksian batin. Dan dalam masyarakat yang sedang membangun tatanan baru, pergeseran seperti itu bisa terasa seperti guncangan. Syekh Siti Jenar juga dikenal dengan satu ungkapan yang membuat orang terbelah. Dunia ini bisa terasa seperti penjara bagi ruh, dan kematian bukan akhir yang menakutkan, melainkan pintu kebebasan. Sekali lagi, ada yang menangkapnya sebagai bahasa metafora, bahwa manusia harus mematikan nafsu, mematikan keserakahan, mematikan kepalsuan, agar bisa hidup secara rohani. Namun, ada juga yang menangkapnya mentah-mentah, dan dari situlah kontroversi mulai menyala. Karena jika kematian dipahami sebagai pintu pulang, maka pertanyaan berikutnya menjadi tajam. Pulang kemana? Dengan cara apa? Apakah cukup dengan kata-kata, atau harus ditempuh dengan disiplin panjang ilmu, laku, dan ujian batin? Dan disinilah Syekh Siti Jenar tidak pernah hadir sebagai jawaban instan. Ia hadir sebagai perjalanan. Untuk memahami Syekh Siti Jenar, kita harus mundur jauh ke awal hidupnya, sebelum nama itu menjadi perdebatan. Jauh sebelum ia dikenal sebagai tokoh kontroversial, ia hanyalah seorang anak bernama San Ali, yang lahir sekitar tahun 1426 Masehi di wilayah Saruban, daerah yang kini dikenal sebagai Cirebon. Saat itu, Caruban bukan sekadar kota kecil, melainkan simpul penting perdagangan, tempat bertemunya berbagai suku, bahasa, kepercayaan, dan tradisi spiritual dari Nusantara hingga mancanegara. Lingkungan inilah yang pertama kali membentuk San Ali. Sejak awal, ia tumbuh di ruang yang tidak homogen. Di satu sisi, ajaran Islam mulai menguat melalui para ulama perantau. Di sisi lain, tradisi Hindu-Buddha dan laku kebatinan Jawa masih hidup kuat. Caruban adalah ruang pertemuan, bukan ruang pemisahan. Dan di ruang seperti inilah, benih-benih pencarian batin San Ali mulai tumbuh, bukan dalam bentuk perlawanan, tetapi dalam bentuk kepekaan. Namun anehnya,
Asal-usul San Ali sejak awal seperti sengaja dikaburkan. Beredar cerita bahwa Syekh Siti Jenar bukan manusia biasa, bahkan disebut berasal dari seekor cacing. Kisah ini bukan dongeng rakyat tanpa maksud. Dalam banyak catatan, cerita tersebut diyakini sebagai upaya sistematis untuk merendahkan pengaruhnya. Sebab di masa itu, wibawa San Ali yang kelak dikenal sebagai Syekh Siti Jenar dianggap mampu melampaui pengaruh ulama kerajaan. Mengubur namanya dengan mitos adalah cara paling halus untuk memutus warisannya. Padahal, naskah-naskah kuno menyebutkan hal yang berbeda. San Ali adalah manusia biasa, lahir dari keluarga ulama terpandang. Tak lama setelah kelahirannya, takdir kembali menguji. Syekh Datuk Saleh wafat hanya beberapa bulan setelah menetap di Caruban. San Ali pun tumbuh sebagai anak yatim. Namun ia tidak tumbuh tanpa bimbingan. Ia diasuh oleh Kiu Danusela, lalu berada dalam lingkaran tokoh-tokoh penting Cirebon, seperti Kiu Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang yang kala itu juga menimba ilmu agama. Sejak kecil, San Ali telah hidup di tengah percampuran antara kehidupan rakyat biasa dan dunia para pencari ilmu. Meskipun memiliki darah ulama dan garis keturunan terhormat yang bahkan dapat ditelusuri hingga Ahlul Bait, San Ali tidak tumbuh sebagai bangsawan istana. Ia justru hidup sederhana, dekat dengan tanah, dengan kerja, dengan kehidupan rakyat. Dalam budaya Jawa, pilihan hidup seperti ini membuat seseorang dianggap biasa. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia memahami bahasa rakyat, merasakan denyut kehidupan nyata, dan kelak berbicara tentang Tuhan dengan bahasa yang membumi. Lingkungan Caruban yang multikultur menjadikan San Ali tidak kaku dalam memandang perbedaan. Ia melihat bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam satu wajah. Dan dari titik inilah, perjalanan panjangnya sebagai pencari hakikat dimulai bukan sebagai penentang agama, tetapi sebagai anak zaman yang ingin memahami siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kemana ia akan kembali. Setelah masa kanak-kanaknya berlalu di bawah asuhan Ki Danusela dan lingkungan tokoh-tokoh Cirebon, San Ali mulai memasuki fase penting dalam hidupnya. Pada usia sekitar 5 tahun, ia diserahkan untuk dididik di Padepokan Giri Ampiran Jati, sebuah pusat pengajaran Islam yang paling berpengaruh di wilayah Cirebon pada masa itu. Padepokan ini diasuh oleh Syekh Datuk Kafi, seorang ulama perantau dari Makkah dan Malaka yang dikenal luas karena keluasan ilmunya. Giri Ampiran Jati bukanlah pesantren biasa. Di mata kerajaan Sunda saat itu, padepokan ini bahkan dianggap sebagai musuh alit atau musuh halus. Karena ajaran Islam yang diajarkannya perlahan menggeser keyakinan lama tanpa konfrontasi terbuka. Disinilah San Ali tumbuh bukan hanya sebagai santri, tetapi sebagai pengamat tajam atas perubahan zaman. Ia menyaksikan bagaimana agama tidak hanya soal ibadah, tetapi juga soal kuasa, pengaruh, dan arah masyarakat. Selama bertahun-tahun, San Ali menempuh pendidikan yang ketat dan disiplin. Ia mempelajari ilmu-ilmu dasar agama Islam seperti nahwu, syaraf, balaghah, serta pendalaman tafsir Al-Quran, mustalah hadis, usul fikih, dan mantik. Semua itu dijalaninya dengan kesungguhan. Dalam catatan para guru, San Ali dikenal sebagai murid yang tekun, cepat menangkap pelajaran, dan jarang merasa puas dengan jawaban dangkal. Namun justru di tengah kepatuhan itulah kegelisahan mulai tumbuh. San Ali menyadari bahwa ilmu yang ia pelajari semakin rapi dalam rumusan, tetapi semakin jauh dari rasa. Ia mampu menjelaskan hukum, tetapi belum menemukan ketenangan batin. Ia bisa mengurai dalil, tetapi masih bertanya dalam diam, "Di mana aku dalam semua ini?" Kegelisahan itu tidak ia ucapkan keras-keras, karena pada masa itu, pertanyaan semacam ini sering dianggap berbahaya. Di Giri Ampiran Jati, San Ali juga menyaksikan perbedaan watak para penempuh ilmu. Ada yang belajar demi jabatan, ada yang mencari pengakuan, dan ada pula yang tulus. Dari pengamatan inilah, ia mulai memahami bahwa ilmu bisa menjadi jalan cahaya, tetapi juga bisa menjadi hijab jika hanya berhenti pada kebanggaan intelektual. Pemahaman ini kelak menjadi fondasi kritiknya terhadap agama yang hanya berhenti pada bentuk luar. Menjelang usia 20 tahun, San Ali telah menyelesaikan hampir seluruh kurikulum keilmuan di Padepokan. Secara lahiriah, ia layak menjadi guru, dai, atau ulama formal. Namun batinnya berkata lain. Ia merasa bahwa jawabannya tidak akan ditemukan dengan tetap tinggal di balik dinding pesantren. Bukan karena ia menolak gurunya,
tetapi karena ia merasa panggilan hidupnya mengarah ke pencarian yang lebih sunyi. Keputusan itu tidak mudah. Keluar dari padepokan berarti meninggalkan jalur yang aman dan terhormat. Tetapi bagi San Ali, bertahan tanpa kejujuran batin jauh lebih berbahaya. Ia pun mengambil langkah yang jarang dipilih. Keluar untuk mencari hakikat diri. Tujuannya bukan kekuasaan, bukan popularitas, melainkan satu pertanyaan sederhana yang terus menggaung di dalam dada. Sangkan paran ing, dumadi dari mana aku berasal, dan kemana aku akan kembali. Keputusan San Ali meninggalkan padepokan Giri Ampiran Jati bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan keberanian untuk jujur pada kegelisahan batinnya sendiri. Ia tidak membawa kemarahan, tidak pula membawa niat untuk menentang ajaran yang telah ia pelajari. Yang ia bawa hanyalah satu kebutuhan mendesak, menemukan makna hidup yang tidak berhenti pada kata dan hukum. Dengan bekal itu, langkah pertamanya diarahkan ke Pajajaran, wilayah yang pada masa itu dikenal sebagai pusat laku pertapaan dan kebijaksanaan Hindu-Buddha. Pajajaran menyajikan dunia yang sangat berbeda dari pesantren. Jika di padepokan Islam ilmu disusun rapi dalam kitab dan disiplin, maka di Pajajaran pengetahuan hidup melalui laku sunyi. Para pertapa di sana tidak banyak berbicara tentang Tuhan dengan nama. Mereka lebih sibuk mengikis keinginan, mematikan ambisi, dan melatih kesadaran. Bagi San Ali, pertemuan ini bukan ancaman bagi imannya, justru menjadi cermin yang memantulkan ulang pertanian-pertanian lamanya. Di tempat inilah, San Ali mulai mempelajari ajaran yang dikenal sebagai Catur Vipala, sebuah warisan laku rohani yang diyakini berasal dari tradisi kebijaksanaan Majapahit. 4 tahap ini bukanlah teori, melainkan panduan disiplin batin. Tahap pertama disebut Nispriha, keadaan di mana manusia tidak lagi digerakkan oleh keinginan, bukan karena semua keinginan tercapai, tetapi karena ia menyadari bahwa keinginan tidak pernah benar-benar memuaskan. Tahap kedua adalah Nirhana, kondisi ketika seseorang tidak lagi melekat pada tubuh dan identitas lahir. Di sini, San Ali mulai merasakan bahwa aku yang selama ini dibelanya ternyata rapuh. Tubuh, nama, dan peran sosial hanyalah pakaian yang suatu saat akan ditanggalkan. Kesadaran ini mengguncang, tetapi juga membebaskan. Ia mulai melihat tubuh sebagai alat, bukan pusat kehidupan. Tahap ketiga disebut Niskala, sebuah pengalaman rohani yang lebih dalam. Pada tahap ini, kesadaran tidak lagi bertumpu pada bentuk atau pikiran. Yang ada hanyalah rasa menyatu dengan sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, dan tidak terbandingkan. Dalam bahasa Islam, pengalaman ini kelak akan ia pahami sebagai fana lenyapnya keakuan di hadapan Yang Maha Ada. Namun di Pajajaran, pengalaman itu tidak diberi label agama tertentu. Ia dibiarkan hadir apa adanya. Tahap keempat dan terakhir adalah Nirasraya, keadaan ketika bahkan pengalaman penyatuan itu sendiri dilepaskan. Tidak ada lagi sandaran, tidak ada lagi pencapaian. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang bebas dari bentuk, bebas dari rasa memiliki. Bagi San Ali, inilah pelajaran terberat, bahwa bahkan pengalaman spiritual pun bisa menjadi jebakan jika dijadikan kebanggaan. Pengalaman di Pajajaran meninggalkan jejak yang sangat dalam. Disinilah benih ajaran Tanah Merah semakin menguat. San Ali semakin yakin bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, bahwa hidup di dunia adalah fase pembelajaran, dan bahwa kebebasan sejati tidak ditemukan dalam kepemilikan apapun termasuk kepemilikan atas kebenaran. Namun perjalanan San Ali belum selesai. Pajajaran hanyalah gerbang. Setelah menyerap laku para pertapa, ia merasa perlu menguji pemahamannya dalam konteks yang berbeda. Dari tanah para pertapa, langkahnya kemudian mengarah ke Palembang, sebuah pusat kekuasaan dan spiritualitas lain yang akan memperkaya sekaligus menantang pandangan hidupnya. Setelah melewati masa laku sunyi di Pajajaran, San Ali melanjutkan pengembaraannya ke arah barat. Tujuannya adalah Palembang, sebuah wilayah penting yang tidak hanya dikenal sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan berbagai tradisi spiritual. Disinilah ia bertemu dengan Arya Damar, seorang adipati sekaligus tokoh yang dikenal memiliki kedalaman laku sufi kebatinan. Pertemuan ini menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan rohani San Ali. Berbeda dengan para pertapa di Pajajaran yang memilih menjauh dari dunia, Arya Damar justru menjalani kehidupan duniawi sembari menekuni jalan batin. Ia memimpin wilayah, berinteraksi dengan rakyat,
dan tetap mendalami hakikat ketuhanan. Bahisan Ali ini adalah pelajaran baru, bahwa kedalaman spiritual tidak selalu menuntut pengasingan total. Seseorang bisa berada di tengah kehidupan, namun tetap menjaga kesadaran rohani. Di bawah bimbingan Arya Damar, San Ali mulai mempelajari pandangan tentang ketunggalan alam semesta. Alam tidak dipahami sebagai kumpulan benda yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Segala yang tampak dan tidak tampak berasal dari sumber yang sama. Pemahaman ini kelak ia kenal sebagai konsep cahaya di atas cahaya, atau dalam bahasa tasawuf, nur ala nur. Melalui diskusi dan perenungan panjang, San Ali menyadari bahwa keberagaman di dunia bukanlah pertentangan, melainkan perbedaan wajah dari satu realitas. Siang dan malam, hidup dan mati, baik dan buruk semuanya hadir sebagai pasangan yang saling melengkapi. Disinilah ia mulai memahami bahwa konflik sering lahir bukan karena perbedaan itu sendiri, melainkan karena manusia terjebak pada satu sisi dan mengklaimnya sebagai yang paling benar. Pengalaman di Palembang juga mengajarkan San Ali untuk membaca kehidupan sebagai teks rohani. Peristiwa sehari-hari, keputusan pemimpin, bahkan gejolak batin manusia dipandang sebagai tanda-tanda yang bisa dibaca. Dari sini, ia mulai menyadari bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak selalu berupa langkah fisik, tetapi seringkali berupa perubahan cara melihat. Dalam masa berguru di Palembang, San Ali juga belajar tentang kesadaran diri sebagai bagian dari kosmos. Manusia tidak berdiri di luar alam, melainkan berada di dalamnya. Tubuh manusia berasal dari unsur-unsur alam, sementara ruhnya terhubung dengan sumber kehidupan. Pemahaman ini semakin meneguhkan keyakinannya bahwa merendahkan tubuh bukan berarti membenci kehidupan, tetapi menyadari keterbatasannya. Pertemuan dengan Arya Damar memperluas cakrawala San Ali tentang hubungan antara kuasa, agama, dan batin. Ia melihat bagaimana pemahaman rohani bisa menjadi penuntun kebijakan, bukan sekadar hiasan spiritual. Namun ia juga menyadari risikonya. Ketika ajaran batin dipahami secara dangkal, ia bisa disalahartikan dan menimbulkan kecurigaan. Setelah beberapa tahun menyerap ajaran dan pengalaman di Palembang, San Ali merasa panggilan untuk melanjutkan perjalanan kembali muncul. Ia belum ingin menetap. Ada dunia lain yang ingin ia pahami. Dunia pergaulan luas, perdagangan, dan nafsu manusia dalam bentuk yang lebih nyata. Dari Palembang, langkahnya kemudian mengarah ke Malaka, pusat niaga dan pertemuan bangsa-bangsa. Dari Palembang, San Ali melanjutkan perjalanan ke Malaka, sebuah pelabuhan besar yang menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Di kota ini, kapal-kapal dari India, Arab, Cina, dan Nusantara berlabuh silih berganti. Malaka bukan hanya tempat bertemunya barang dagangan, tetapi juga tempat bertemunya watak manusia dalam segala bentuknya. Bagi San Ali, inilah medan ujian yang sama beratnya dengan pertapaan sunyi. Berbeda dengan Pajajaran yang tenang atau Palembang yang seimbang antara kuasa dan batin, Malaka menghadirkan dunia dalam bentuk paling telanjang: harta, ambisi, gengsi, dan kekuasaan. San Ali tidak menghindari semua itu. Ia justru masuk ke dalamnya. Ia bergaul dengan para saudagar, bangsawan, dan tokoh masyarakat. Bahkan, ia sendiri terjun ke dunia niaga sebagai saudagar emas dan barang kelontong, bukan untuk menumpuk kekayaan, melainkan untuk menguji keteguhan batinnya. Dalam dunia perdagangan, San Ali belajar membaca manusia. Ia melihat bagaimana nafsu bekerja halus di balik senyum, bagaimana keserakahan sering disamarkan sebagai kecerdikan, dan bagaimana kehormatan mudah goyah saat harta dipertaruhkan. Setiap transaksi baginya bukan sekadar jual beli, melainkan cermin untuk mengenali diri. Ia mulai menyadari bahwa menahan diri di tengah kelimpahan seringkali jauh lebih sulit daripada menahan lapar di tengah kekurangan. Di Malaka pula San Ali dikenal sebagai penyiar ajaran Islam dengan pendekatan yang lembut dan membumi. Masyarakat setempat menjulukinya Syekh Jabaranta, sebuah nama yang mencerminkan wibawanya sebagai guru rohani. Ia tidak memaksa orang dengan dalil kaku. Ia berbicara tentang kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab batin. Cara inilah yang membuat pengaruhnya cepat meluas, sekaligus menimbulkan kecemburuan di kalangan tertentu. Selama masa inilah, San Ali mulai merumuskan konsep 7 hijab 7 penghalang utama dalam perjalanan rohani manusia. Hijab pertama adalah kasal, kemalasan jiwa yang membuat manusia enggan bergerak menuju kebaikan. Kedua, futur, rasa jenuh dan putus asa yang muncul setelah semangat awal memudar. Ketiga, malal,
kelelahan batin yang membuat seseorang berhenti di tengah jalan. Hijab keempat adalah riak, kebanggaan rohani yang halus namun mematikan. Manusia merasa dirinya lebih suci dari yang lain. Kelima, sumah, pamer spiritual yang menjadikan ibadah sebagai panggung. Keenam, ujub, kesombongan intelektual dan ragawi yang menganggap diri sudah sampai. Dan hijab terakhir adalah hajbun, tabir yang menutup akal dan nurani hingga manusia tak lagi mampu membedakan cahaya dan bayangan. Melalui pergaulan dan ujian-ujian itu, San Ali perlahan menaklukkan hijab-hijab tersebut, bukan dengan menghindari dunia, tetapi dengan menempatkannya pada posisi yang tepat. Dunia tidak ia benci, namun juga tidak ia sembah. Dari sinilah lahir keyakinannya bahwa zuhud sejati bukan soal meninggalkan harta, melainkan tidak diperbudak olehnya. Kesadaran demi kesadaran ini menumbuhkan keinginan baru dalam diri San Ali. Ia mulai menyadari garis keturunannya sebagai bagian dari Ahlul Bait, dan hal itu membangkitkan dorongan kuat untuk menyempurnakan pencariannya di pusat-pusat ilmu Islam. Tujuannya mulai mengerucut Tanah Suci dan Baghdad. Setelah menempuh ujian panjang di Malaka, San Ali merasakan satu panggilan yang kian menguat di dalam batinnya. Pengalaman berdagang, berdakwah, dan menaklukkan hijab nafsu telah membentuk fondasi yang kokoh. Namun, ia sadar, pencariannya belum sampai pada puncak. Ada satu wilayah ilmu yang harus ia datangi, langsung Tanah Suci dan pusat keilmuan Islam di Timur Tengah. Bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk memastikan bahwa apa yang ia rasakan sejalan dengan arus besar tradisi keilmuan Islam. Perjalanan ke timur bukanlah perjalanan singkat. Dalam lintasan itu, San Ali berjumpa dengan banyak ulama perantau. Salah satunya seorang cendekia asal Baghdad yang kelak berpengaruh besar dalam cara pandangnya. Diskusi-diskusi panjang tentang hakikat ketuhanan membuat San Ali mulai merumuskan satu pemahaman kunci. Ewal Tuhan bahwa segala peristiwa di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Pemahaman ini tidak muncul sebagai teori kosong. Ia lahir dari pengalaman hidup yang panjang. San Ali melihat bahwa manusia bergerak, berkehendak, dan berusaha, tetapi hasil akhir seringkali berada di luar kendali. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa manusia bukan sumber mutlak perbuatan, melainkan wadah tempat kehendak Tuhan bekerja. Bagi San Ali, kesadaran ini justru menumbuhkan kerendahan hati, bukan kepasrahan yang membutakan. Namun di titik inilah, benih kesalahpahaman mulai tertanam. Ketika San Ali menyatakan bahwa perbuatan manusia tidak terlepas dari afal Tuhan, sebagian orang kelak menafsirkan seolah ia meniadakan ikhtiar manusia. Padahal, yang ia maksud adalah sebaliknya. Manusia tetap bertanggung jawab, tetapi tidak berhak menyombongkan diri atas hasil. Tugas manusia adalah berikhtiar dengan jujur, sementara hasil dikembalikan sepenuhnya kepada Yang Maha Menggerakkan. Dalam perjalanan itu pula, San Ali semakin menyadari bahwa nama dan bentuk seringkali menjadi jebakan. Manusia sibuk memperdebatkan istilah, mazhab, dan simbol, tetapi lupa pada inti kesadaran. Ia mulai melihat bahwa kebenaran tidak selalu terkurung dalam satu ungkapan. Satu realitas bisa dipahami melalui banyak bahasa selama tidak kehilangan akarnya. Tauhid. Ketika rombongannya akhirnya tiba di wilayah Timur Tengah, San Ali memilih menetap di Baghdad, kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan tasawuf. Disinilah ia berhadapan langsung dengan khazanah, kitab-kitab makrifat, dan tradisi sufi yang mendalam. Namun sebelum menyelami kitab-kitab itu, satu hal telah mengendap kuat dalam dirinya. Tuhan tidak hanya dicari di langit, tetapi disadari dalam gerak kehidupan. Kesadaran tentang af'al Tuhan ini kelak menjadi salah satu pokok ajaran Syekh Siti Jenar yang paling sering disalahpahami. Bagi penguasa dan otoritas agama, ajaran semacam ini berpotensi menggeser kontrol, sebab jika manusia sadar bahwa semua geraknya berada dalam kehendak Tuhan, maka kekuasaan manusia tidak lagi mutlak. Dan disitulah ketegangan antara pengalaman batin dan tatanan sosial mulai terbentuk. Sesampainya di Baghdad, San Ali seolah memasuki dunia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para perantau. Kota ini bukan sekadar pusat kekuasaan, tetapi jantung pertemuan ilmu, filsafat, dan tasawuf. Di sini, perdebatan tentang Tuhan tidak berhenti pada hukum, melainkan menyentuh pengalaman batin. San Ali menumpang di lingkungan keluarga ulama yang memiliki akses luas pada khazanah kitab-kitab ma'rifat.
peninggalan para sufi besar yang namanya bergema hingga Nusantara. Hari-harinya di Baghdad diisi dengan membaca, berdiskusi, dan merenung. Ia menyelami karya-karya para sufi seperti Al-Bustami, Al-Ayah, Al-Kalabatsi, Al-Quyari, hingga pemikiran besar Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Namun ada satu nama yang kelak sangat membekas, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Melalui kitab-kitab Nia, terutama yang membahas manusia sempurna, San Ali menemukan bahasa yang terasa paling dekat dengan pengalaman batinnya sendiri. Di Baghdad, San Ali belajar bahwa tasawuf bukan pelarian dari syariat, melainkan pendalaman makna. Kitab-kitab yang ia baca tidak menolak hukum, tetapi menembus lapisan luarnya. Ia mulai memahami konsep wujud bahwa keberadaan manusia, alam, dan segala peristiwa bukanlah entitas terpisah, melainkan pancaran dari satu sumber. Bukan berarti menyamakan makhluk dengan Tuhan, tetapi menyadari bahwa tidak ada apapun yang berdiri di luar kehendaknya. Kesadaran ini mengubah cara San Ali memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat aku sebagai pusat, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memantulkan cahaya jika bersih, dan memantulkan bayangan jika tertutup debu nafsu. Dari sini, ia semakin yakin bahwa tugas utama manusia bukan memperbanyak klaim kebenaran, melainkan membersihkan batin agar pantulan itu jernih. Di kota ini pula, San Ali bersentuhan dengan tradisi majelis zikir dan musik sufi. Bagi sebagian orang, musik hanyalah hiburan. Namun bagi para sufi Baghdad, ia adalah sarana melunakkan hati. Dalam suasana itu, San Ali merasakan pengalaman batin yang sulit diungkapkan dengan kata. Bukan ekstase yang membuat lupa diri, tetapi kejernihan yang membuatnya semakin sadar akan keterbatasan manusia. Namun, pengalaman-pengalaman ini juga mengajarkan satu hal penting. Bahasa makrifat selalu berisiko disalahpahami. Ungkapan para sufi seringkali terdengar ekstrim jika dibaca tanpa konteks pengalaman. San Ali menyadari apa yang diucapkan dalam keadaan fana bisa terdengar berbahaya di telinga mereka yang masih berpijak pada bentuk. Kesadaran inilah yang kelak membuat ajarannya di Jawa memicu kontroversi. Meski demikian, San Ali tidak menarik diri. Ia justru semakin disiplin menjaga adab. Ia belajar bahwa pengalaman batin tanpa adab hanya akan melahirkan kekacauan. Karena itu, ia menyimpan banyak hal dalam diam. Tidak semua pengalaman perlu diumumkan. Tidak semua pengetahuan perlu diperdebatkan. Ada yang cukup dijalani. Tahun-tahun di Baghdad membentuk bahasa spiritual San Ali, bahasa yang tidak mudah, tetapi jujur, bahasa yang menuntut pendengarnya untuk mengalami, bukan sekadar memahami. Ketika ia merasa bekalnya cukup, satu panggilan lama kembali muncul, pulang ke Jawa, bukan untuk membawa sensasi baru, melainkan untuk berbagi kesadaran dengan cara yang membumi. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu dan pengalaman batin di Baghdad, San Ali akhirnya memutuskan pulang ke tanah Jawa. Kepulangannya bukan membawa gelar atau kebanggaan, melainkan kesadaran yang matang. Ia tahu, apa yang ia bawa bukan barang yang mudah diterima. Karena itu, langkah pertamanya tidak gegabah. Ia memilih kembali dengan sikap sederhana, menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat yang ia kenal sejak kecil. Setibanya di Jawa, San Ali tidak langsung memperkenalkan diri dengan satu nama. Dalam perjalanan dakwahnya, ia dikenal dengan berbagai sebutan. Di beberapa tempat ia dipanggil Syekh Abdul Jalil, nama yang menandai kedewasaan keilmuannya. Di wilayah lain, masyarakat mengenalnya sebagai Syekh Jabaranta, guru yang mengajarkan Islam dengan bahasa batin yang halus. Namun di Cirebon dan sekitarnya, satu nama melekat kuat, Syekh Lemah Abang. Nama Lemah Abang bukan sekadar penanda tempat, ia mencerminkan pilihan hidup. Lemah berarti tanah, Abang berarti merah. Di wilayah ini, Syekh Siti Jenar membangun komunitas yang hidup sederhana, dekat dengan kerja, dan jauh dari kemewahan simbolik. Ia tidak mendirikan istana ilmu, melainkan ruang dialog batin. Di sana, ajarannya disampaikan melalui cerita, perenungan, dan laku hidup sehari-hari. Di tengah masyarakat, ajaran Syekh Siti Jenar cepat menyebar. Bukan karena ia pandai berdebat, tetapi karena kata-katanya menyentuh kegelisahan yang banyak orang rasakan. Ia berbicara tentang tubuh sebagai titipan, tentang hidup sebagai fase belajar, dan tentang kematian sebagai pintu pulang, bukan dalam nada menakutkan, tetapi menenangkan. Bagi banyak orang kecil, ajaran ini memberi harapan dan keberanian untuk hidup jujur. Namun,
Gaung itu tidak hanya menarik simpati, ia juga memantik kecurigaan. Sebagian ulama dan penguasa mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya pengaruh sebesar ini? Mengapa masyarakat lebih mendengarkan seorang guru yang tidak terikat struktur resmi? Kecurigaan itu semakin besar ketika ungkapan-ungkapan Sheikh Siti Jenar mulai beredar tanpa konteks pengalaman batin yang melahirkannya. Disinilah nama Sheikh Siti Jenar menjadi pusat perhatian. Nama ini merangkum seluruh perjalanan dan ajarannya. Tanah merah simbol tubuh yang fana. Siti Jenar pengingat bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Bagi pengikutnya, nama ini adalah pelajaran kerendahan hati. Bagi para pengkritiknya, nama ini terdengar provokatif, seolah merendahkan makna kehidupan lahir. Sheikh Siti Jenar sendiri tidak sibuk membela diri. Ia memilih terus mengajar dengan laku. Ia menekankan bahwa ajarannya bukan untuk menggugurkan syariat, melainkan menghidupkannya dari dalam. Baginya, ibadah tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kesombongan baru. Sebaliknya, kesadaran tanpa adab juga akan melahirkan kekacauan. Keseimbangan inilah yang ia upayakan. Namun keseimbangan tidak selalu mudah diterima di masa transisi. Jawa sedang berubah. Kekuasaan, agama, dan tatanan sosial saling bertaut. Di tengah perubahan itu, ajaran Sheikh Siti Jenar mulai dianggap sebagai gangguan bukan karena isinya semata, tetapi karena dampaknya pada pengaruh dan otoritas. Seiring meluasnya pengaruh Sheikh Siti Jenar di tengah masyarakat, satu bagian ajarannya mulai paling sering dibicarakan dan disalahpahami. Ia tidak menolak ibadah, ia tidak meremehkan syariat, namun ia mempertanyakan cara ibadah dijalankan ketika ia berhenti menjadi jalan. Kesadaran dan berubah menjadi sekadar kebiasaan. Disinilah perbedaan mendasar itu muncul, antara ibadah sebagai bentuk dan ibadah sebagai kesaksian batin. Bagi Sheikh Siti Jenar, ibadah tidak berhenti pada gerak tubuh atau ucapan lisan. Ia menekankan bahwa syariat harus melahirkan perubahan nyata dalam sikap hidup. Salat, puasa dan amal bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menundukkan ego dan membersihkan batin. Jika ibadah justru melahirkan kesombongan, merasa paling benar, atau memandang rendah orang lain, maka disitulah ibadah kehilangan rohnya. Ungkapan-ungkapan Sheikh Siti Jenar seringkali tajam. Ia menyebut bahwa banyak ibadah telah menjadi kosong karena dijalankan tanpa kesadaran. Namun yang ia kritik bukanlah ajarannya, melainkan reduksi maknanya. Baginya, syariat yang hidup adalah syariat yang terasa dampaknya, membuat manusia lebih jujur, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanpa itu, ibadah hanya menjadi rutinitas yang meninabubukan hati. Pandangan ini langsung memantik perdebatan. Sebagian orang merasakan pencerahan. Mereka menemukan bahwa bekerja dengan jujur, menepati janji, dan menahan diri dari merugikan sesama adalah bagian dari ibadah sejati. Namun, sebagian yang lain merasa terusik. Mereka khawatir ajaran ini akan membuat orang meremehkan ritual, bahkan membuka pintu penafsiran liar. Ketegangan semakin kuat ketika Sheikh Siti Jenar berbicara tentang surga dan neraka. Ia tidak memahaminya semata sebagai tempat di akhirat, melainkan sebagai keadaan batin yang sudah dirasakan di dunia. Hati yang jujur, lapang, dan tenang adalah surga. Hati yang dipenuhi dengki, takut, dan kebencian adalah neraka. Pandangan ini, bagi sebagian orang, terasa menenangkan. Namun bagi yang lain, terasa mengaburkan batas-batas ajaran yang sudah mapan. Sheikh Siti Jenar tidak mengatakan bahwa akhirat tidak ada. Ia menegaskan bahwa akhirat dimulai dari sini, dari cara manusia menjalani hidupnya. Kematian, dalam bahasanya, adalah pintu peralihan. Jika batin belum siap, pintu itu terasa menakutkan. Jika batin sudah terlatih, pintu itu terasa sebagai kepulangan. Bahasa semacam ini menuntut kedewasaan rohani. Dan disinilah masalahnya. Tidak semua orang siap mendengarnya. Para ulama yang menjaga tatanan sosial mulai khawatir. Bukan hanya soal ajaran, tetapi soal dampaknya. Ajaran yang terlalu menekankan batin dikhawatirkan melemahkan disiplin lahir. Dalam masyarakat yang sedang membangun struktur keagamaan dan kekuasaan, kestabilan dianggap penting. Maka, apa yang dibawa Sheikh Siti Jenar mulai dilihat sebagai potensi gangguan. Sheikh Siti Jenar sendiri menyadari risiko ini. Ia kerap mengingatkan murid-muridnya agar tidak memaksakan pemahaman batin kepada semua orang. Setiap orang memiliki tahapannya. Namun arus sudah terlanjur mengalir. Ucapan-ucapannya beredar, dipetik sebagian,
dan ditafsirkan di luar konteks pengalaman yang melahirkannya. Dari sinilah salah paham mulai mengeras. Perdebatan tentang ajaran Syekh Siti Jenar perlahan keluar dari ruang pengajian dan masuk ke wilayah yang lebih sensitif, kekuasaan. Di Jawa pada masa itu, agama bukan hanya urusan batin, tetapi juga fondasi tatanan sosial dan politik. Para ulama, bangsawan, dan penguasa saling terhubung dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Maka ketika pengaruh Syekh Siti Jenar semakin luas, pertanyaannya bukan lagi sekadar apa yang ia ajarkan, melainkan apa dampaknya bagi keteraturan. Bagi sebagian penguasa dan ulama resmi, ajaran Syekh Siti Jenar dinilai terlalu berbahaya jika dipahami tanpa bimbingan ketat. Penekanannya pada kesadaran batin dianggap dapat melemahkan kepatuhan lahir. Jika orang merasa hubungannya langsung dengan Tuhan, lalu bagaimana posisi otoritas? Kekhawatiran ini bukan sepenuhnya soal iman, tetapi soal pengaruh. Sebab masyarakat yang merasa bebas secara batin lebih sulit dikendalikan dengan simbol dan ketakutan. Disinilah ajaran Syekh Siti Jenar mulai dibaca dengan kacamata politik. Ungkapan-ungkapannya tentang manusia yang mati selama masih terikat dunia dan hidup ketika batin bebas ditafsirkan seolah-olah ia mengajak orang mengabaikan tatanan yang berlaku. Padahal yang ia maksud adalah kematian ego, bukan pembangkangan sosial. Namun dalam iklim yang tegang, perbedaan tafsir mudah berubah menjadi tuduhan. Syekh Siti Jenar sendiri tidak mencari konfrontasi. Ia tidak membentuk gerakan perlawanan, tidak menggalang massa untuk menentang kekuasaan. Ia tetap mengajar, berdialog, dan hidup sederhana bersama komunitasnya. Namun justru kesederhanaan itu yang membuatnya sulit diserang secara terbuka. Pengaruhnya tidak bergantung pada jabatan, tetapi pada kepercayaan. Dan kepercayaan adalah kekuatan yang seringkali lebih besar daripada senjata. Dalam beberapa kesempatan, Syekh Siti Jenar dikabarkan diminta menjelaskan ajarannya di hadapan para tokoh agama. Di ruang-ruang seperti itu, pertemuan antara bahasa batin dan bahasa hukum menjadi semakin tegang. Apa yang bagi Syekh Siti Jenar adalah pengalaman, bagi yang lain harus dirumuskan sebagai doktrin. Disinilah jurang itu semakin terasa. Pengalaman rohani sulit diterjemahkan ke dalam aturan yang seragam. Sebagian muridnya mulai merasa cemas. Mereka melihat arah angin berubah. Kata-kata gurunya tidak lagi didengar sebagai pencerahan, melainkan dicurigai sebagai penyimpangan. Namun Syekh Siti Jenar tetap tenang. Ia memahami bahwa setiap ajaran yang menyentuh inti kemanusiaan hampir selalu menghadapi perlawanan. Bukan karena salah, tetapi karena mengguncang kebiasaan lama. Konflik ini juga menunjukkan satu hal penting, bahwa ajaran spiritual tidak pernah hadir di ruang hampa. Ia selalu bersentuhan dengan kepentingan, ketakutan, dan harapan manusia. Ketika ajaran itu memberi kebebasan batin, ia bisa dibaca sebagai ancaman oleh mereka yang bertugas menjaga keteraturan lahir. Ketegangan yang selama ini mengendap akhirnya mencapai puncaknya. Ajaran Syekh Siti Jenar tidak lagi dibicarakan sebagai wacana batin, melainkan diposisikan sebagai masalah serius yang harus diselesaikan. Berbagai tuduhan mulai beredar, disusun dari potongan ucapan yang dilepas dari konteks pengalaman rohaninya. Di titik ini, perbedaan tafsir berubah menjadi vonis dan dialog berubah menjadi tekanan. Syekh Siti Jenar dituduh mengajarkan paham yang berbahaya karena dianggap mengaburkan batas antara manusia dan Tuhan. Ankapening kapenia tentang kehidupan sejati dan kematian ego disalahpahami sebagai penolakan terhadap syariat. Padahal yang ia kritisi adalah formalitas tanpa kesadaran. Namun dalam suasana yang memanas, klarifikasi tidak selalu mendapat ruang. Bahasa pengalaman batin sulit dipertahankan di hadapan tuntutan kepastian hukum. Tekanan demi tekanan membuat para muridnya berada di persimpangan. Sebagian memilih diam demi keselamatan, sebagian tetap setia menjaga laku hidup yang diajarkan gurunya. Syekh Siti Jenar sendiri tidak melarikan diri. Ia tetap berada di tengah komunitasnya, hidup sederhana, bekerja, dan mengajar dengan nada yang kian menenangkan. Ia menyadari pada fase ini, ketenangan adalah pesan terkuat. Berbagai versi tentang akhir hidup Syekh Siti Jenar kemudian muncul. Ada yang menyebut ia diadili dan dijatuhi hukuman. Ada yang mengatakan ia lenyap sebelum hukuman dijalankan. Ada pula kisah yang menuturkan bahwa yang mati hanyalah tubuh lahir, sementara ruhnya telah lebih dulu pulang. Perbedaan versi ini bukan sekadar soal fakta sejarah, tetapi cerminan cara orang memaknai ajarannya. Bagi yang melihatnya sebagai pemberontak,
Akhir hidupnya dibaca sebagai konsekuensi bagi yang memandangnya sebagai guru batin. Akhir itu justru dilihat sebagai penggenapan ajaran bahwa tubuh hanyalah tanah merah yang akan kembali ke asalnya. Misteri ini membuat namanya tidak pernah benar-benar ditutup. Ia tidak selesai oleh satu cerita, karena setiap generasi membaca ulang dengan kacamatanya sendiri. Yang sering terlupakan adalah satu hal sederhana. Sepanjang hidupnya, Syekh Siti Jenar tidak pernah mengangkat senjata, tidak menggalang perlawanan, dan tidak mendirikan kekuasaan tandingan. Kontroversi yang mengitarinya lahir dari pertarungan tafsir, bukan dari tindakan kekerasan. Ini menunjukkan betapa kuatnya dampak gagasan bahkan tanpa organisasi atau struktur formal. Episode ini bukan tentang menentukan siapa benar dan siapa salah. Ia adalah pengingat bahwa ketika ajaran menyentuh inti kemanusiaan, ego, kebebasan, dan kesadaran, reaksi yang muncul seringkali ekstrem. Ada yang tercerahkan, ada yang ketakutan, dan di antara keduanya seringkali kebenaran menjadi korban tarik-menarik. Dengan demikian, kisah Syekh Siti Jenar memasuki fase penutup yang paling kabur sekaligus paling bergaung. Akhir hidupnya tidak mengakhiri ajarannya. Justru sebaliknya, misteri itu membuat namanya terus dibicarakan, diperdebatkan, dan direnungkan. Setelah badai tuduhan dan misteri akhir hidupnya, ajaran Syekh Siti Jenar justru hidup melalui satu tema yang paling sering disalahpahami: surga dan neraka. Bagi banyak orang, dua istilah ini identik dengan tempat di akhirat. Namun bagi Syekh Siti Jenar, surga dan neraka terlebih dahulu adalah keadaan jiwa yang dialami manusia sejak hidup di dunia. Bukan untuk meniadakan akhirat, melainkan untuk menegaskan bahwa buah dari kehidupan batin dirasakan sejak sekarang. Syekh Siti Jenar melihat bahwa manusia setiap hari sebenarnya telah mencicipi surga dan neraka. Ketika hati jujur, lapang dan tenang, itulah surga yang hadir tanpa menunggu kematian. Sebaliknya, ketika hati dikuasai iri, takut, dendam, dan kebencian, itulah neraka yang membakar dari dalam. Pandangan ini membuat surga neraka tidak lagi terasa jauh dan abstrak, tetapi dekat dan nyata dalam pengalaman hidup. Pemahaman ini lahir dari pengamatannya terhadap manusia. Ia melihat orang yang rajin beribadah, tetapi hidupnya gelisah, penuh kecemasan, dan mudah marah. Ia juga melihat orang sederhana yang mungkin tidak fasih berbicara tentang agama, tetapi hidupnya jujur, damai, dan memberi manfaat. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa ukuran keselamatan batin tidak bisa dilepaskan dari kualitas kesadaran. Syekh Siti Jenar tidak menolak keberadaan surga dan neraka di akhirat. Namun ia menegaskan bahwa akhirat dimulai dari batin manusia. Kematian, menurutnya, hanyalah pintu peralihan. Jika jiwa masih terikat oleh nafsu dan ketakutan, pintu itu terasa sempit dan menakutkan. Jika jiwa telah terlatih, pintu itu terasa sebagai kepulangan. Bahasa ini kembali memicu salah paham, karena tidak semua orang siap mendengar bahwa penilaian Tuhan tidak semata soal hitungan ritual. Ia juga mengingatkan bahwa surga dan neraka, sebagaimana segala yang bersifat makhluk, bukanlah tujuan akhir. Tujuan sejati adalah kembali kepada sumber kehidupan. Jika manusia berhenti pada obsesi surga atau ketakutan pada neraka, ia berisiko terjebak pada pamrih. Bagi Syekh Siti Jenar, pamrih adalah hijab halus yang menghalangi keikhlasan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang lahir dari cinta dan kesadaran, bukan dari transaksi. Pandangan ini mengundang dua reaksi besar. Sebagian orang merasa dimerdekakan. Mereka tidak lagi menjalani agama sebagai beban, tetapi sebagai jalan perbaikan diri. Namun sebagian yang lain merasa resah. Mereka khawatir ajaran ini melemahkan motivasi beribadah. Kekhawatiran itu muncul karena surga neraka selama ini dipahami sebagai alat disiplin sosial. Ketika alat itu dipindahkan ke wilayah batin, kontrol menjadi tidak kasat mata. Syekh Siti Jenar menanggapi kegelisahan itu dengan satu penegasan. Batin yang sadar justru melahirkan tanggung jawab yang lebih kuat. Orang yang sadar tidak perlu diawasi untuk berbuat baik. Ia berbuat baik karena mengerti akibat batinnya. Dengan demikian, etika tidak lagi bergantung pada hukuman, tetapi pada kesadaran. Episode ini memperlihatkan inti ajaran Syekh Siti Jenar yang paling dalam sekaligus paling rawan disalahpahami. Surga dan neraka bukan dihapus, tetapi didekatkan. Bukan diringankan, tetapi diperdalam. Dan disinilah letak tantangannya. Ajaran ini menuntut kejujuran batin, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan.
Setelah ajaran tentang surga dan neraka dipahami sebagai keadaan jiwa, ketegangan antara Syekh Siti Jenar dan otoritas agama semakin mengeras. Perbedaan ini tidak lagi berada di ranah wacana spiritual, tetapi berubah menjadi pertarungan tafsir yang menyentuh inti kekuasaan. Di satu sisi, ada upaya menjaga ketertiban masyarakat melalui aturan dan simbol. Di sisi lain, ada ajaran yang menekankan kebebasan batin dan kesadaran pribadi. Bagi para pemegang otoritas, agama adalah fondasi tatanan sosial. Ia harus bisa diajarkan dengan bahasa yang sama, diterapkan dengan aturan yang seragam, dan dijaga melalui struktur yang jelas. Ajaran Syekh Siti Jenar, dengan penekanan pada pengalaman batin, dianggap berisiko memecah keseragaman itu. Kekhawatirannya sederhana, namun serius. Jika setiap orang menafsirkan agama dari pengalaman batinnya sendiri, siapa yang akan menentukan batasnya? Disinilah perdebatan menjadi keras. Apa yang bagi Syekh Siti Jenar adalah pendalaman makna, bagi pihak lain terlihat sebagai pembongkaran batas. Ungkapan-ungkapannya tentang hidup dan mati, tentang kesadaran dan kebebasan, mulai dibaca sebagai tantangan terhadap tatanan yang sedang dibangun. Bahkan, sebagian menilai ajarannya bisa melemahkan legitimasi kekuasaan yang mengatasnamakan agama. Syekh Siti Jenar menyadari arah pertarungan ini, namun ia tetap memilih jalur yang sama. Tidak melawan dengan kekerasan, tidak membalas tuduhan dengan amarah. Ia justru semakin menekankan bahwa ajarannya bukan untuk semua orang. Ia berkali-kali menyatakan bahwa setiap manusia memiliki tahapannya. Bagi sebagian orang, syariat lahir adalah pegangan yang penting dan harus dijaga. Bagi sebagian yang lain, panggilan batin menuntut pendalaman lebih jauh. Sayangnya, sikap moderat ini tidak selalu terdengar. Dalam suasana yang tegang, nuansa sering hilang. Yang tersisa hanyalah label aman atau berbahaya. Dan Syekh Siti Jenar, dengan pengaruhnya yang besar, namun tidak terikat struktur, semakin sering ditempatkan pada kategori kedua, bukan karena ajarannya terbukti merusak, tetapi karena tidak mudah dikendalikan. Ketegangan ini memperlihatkan satu pelajaran penting dalam sejarah spiritual. Konflik seringkali bukan lahir dari perbedaan iman, melainkan dari perbedaan cara menjaga kebenaran. Ada yang menjaganya dengan aturan, ada yang menjaganya dengan kesadaran. Ketika dua pendekatan ini tidak saling memahami, yang terjadi bukan dialog, melainkan benturan. Bagi para murid Syekh Siti Jenar, masa ini adalah ujian. Mereka dituntut memilih antara keamanan lahir dan kejujuran batin. Sebagian memilih menjauh, sebagian tetap setia dalam diam. Syekh Siti Jenar sendiri tidak mendorong perlawanan. Ia percaya bahwa kebenaran batin tidak perlu dibela dengan keramaian. Ia cukup hidup dan mati dengan laku yang ia yakini. Episode ini menjadi gambaran jelas bahwa kisah Syekh Siti Jenar bukan sekadar cerita seorang tokoh, melainkan cermin dari ketegangan abadi antara pengalaman rohani dan institusi. Ketegangan yang tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi berulang di berbagai zaman dan tempat. Di tengah riuh tuduhan dan pertarungan tafsir, Syekh Siti Jenar justru kembali ke satu simbol yang sejak awal menjadi inti ajarannya, tanah merah. Bagi banyak orang, istilah ini terdengar sederhana. Namun bagi Syekh Siti Jenar, tanah merah adalah pengingat paling jujur tentang hakikat manusia. Tubuh berasal dari tanah, hidup sebentar dengan berbagai pinjaman, lalu kembali membaur ke asalnya. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang layak disombongkan. Makna tanah merah bukanlah ajaran untuk membenci tubuh atau kehidupan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kesadaran bahwa tubuh adalah alat, bukan pusat identitas. Ketika manusia terlalu melekat pada tubuh, jabatan, dan nama, disitulah ego tumbuh. Dan ego inilah yang, menurut Syekh Siti Jenar, menjadi sumber penderitaan batin. Selama ego berkuasa, manusia sebenarnya masih mati, meskipun ia bernapas dan berjalan. Dalam pandangannya, kematian sejati bukanlah berhentinya napas, melainkan matinya kesadaran. Sebaliknya, kehidupan sejati dimulai ketika ego runtuh. Ketika manusia berhenti merasa paling benar, paling suci, dan paling berhak menghakimi. Inilah yang ia maksud dengan mati di dunia sebelum mati yang sesungguhnya. Sebuah laku batin, bukan ajakan bunuh diri, apalagi penolakan hidup. Ajaran ini menjadi sangat sensitif karena bertabrakan dengan naluri dasar manusia. Ingin diakui, ingin dipuji, ingin selamat. Tanah merah menghapus semua ilusi itu. Ia menempatkan manusia sejajar, tanpa lapisan sosial,
tanpa keistimewaan palsu. Dalam kesadaran ini, seorang raja dan petani sama-sama tanah. Seorang ulama dan orang awam sama-sama menuju pembusukan raga. Yang membedakan hanyalah kualitas kesadaran. Di titik inilah, ajaran Syekh Siti Jenar menjadi pesan pembebasan yang paling radikal. Ia membebaskan manusia dari ketakutan berlebihan pada kematian, sekaligus membebaskan dari keserakahan akan kehidupan dunia. Kematian tidak lagi dipandang sebagai musuh, tetapi sebagai gerbang. Gerbang menuju kepulangan. Jika batin telah siap, dan jika belum siap, kehidupan di dunia pun sebenarnya sudah menjadi neraka. Banyak kisah tentang akhir hidup Syekh Siti Jenar beredar, namun semuanya menyisakan satu benang merah. Ia menghadapi akhir dengan ketenangan. Tidak ada catatan tentang pemberontakan, tidak ada seruan untuk melawan. Seolah ia telah menyiapkan diri jauh sebelum tubuhnya mencapai batas. Bagi murid-muridnya, ketenangan ini adalah bukti bahwa ajarannya bukan sekadar kata, tetapi laku yang dijalani sampai akhir. Simbol tanah merah juga mengajarkan satu hal penting. Kebebasan tidak datang dari luar. Ia tidak diberikan oleh penguasa, tidak dijanjikan oleh status sosial, dan tidak dibeli dengan ritual semata. Kebebasan lahir dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, untuk mengakui keterbatasan, untuk melepaskan pamrih, dan untuk berhenti menjadikan Tuhan sebagai alat pembenaran ego. Episode ini memperlihatkan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar pada dasarnya bukan ajaran perlawanan, melainkan ajaran pembebasan batin. Ia tidak meruntuhkan tatanan dengan kekerasan, tetapi menggoyang fondasi ego manusia. Dan justru karena itu, ia terasa berbahaya bagi sistem yang bertumpu pada ketakutan dan kepatuhan lahir. Kisah Syekh Siti Jenar berakhir tanpa penutup yang tegas. Dan justru disitulah warisannya bermula. Ia tidak meninggalkan bangunan megah atau institusi besar. Yang ia tinggalkan adalah pertanyaan tentang diri, tentang hidup, dan tentang cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini terus hidup karena tidak terikat oleh zaman. Ia hadir kembali setiap kali manusia merasa ritualnya kosong, imannya kering, dan hidupnya terasa jauh dari makna. Dalam sejarah Jawa, Syekh Siti Jenar sering ditempatkan di wilayah abu-abu, antara tokoh sejarah dan simbol ajaran. Sebagian kisah tentang dirinya tercatat dalam naskah suluk. Sebagian lain hidup sebagai tradisi lisan. Ini membuatnya sulit dipastikan secara faktual, tetapi justru kuat secara makna. Ia menjadi cermin tempat setiap generasi melihat kegelisahannya sendiri. Ada yang melihatnya sebagai peringatan, ada yang melihatnya sebagai pembebasan. Jika dirangkum secara jernih, inti ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah penolakan terhadap agama, melainkan pendalaman agama. Ia tidak menghapus syariat, tetapi menuntut agar syariat memiliki jiwa. Ia tidak meniadakan surga dan neraka, tetapi mendekatkannya ke pengalaman batin manusia. Ia tidak mengangkat manusia menjadi Tuhan, tetapi mengajak manusia mengenali keterbatasan dirinya agar tidak menyembah ego. Warisan terbesarnya adalah keberanian untuk jujur pada batin. Dalam dunia yang gemar berlindung di balik simbol, Syekh Siti Jenar mengajak manusia bertanya, apakah yang kita lakukan benar-benar mengubah diri, atau hanya menguatkan citra? Pertanyaan ini terasa semakin relevan hari ini, ketika agama sering tampil di ruang publik, tetapi nilai kemanusiaan justru kerap terlupakan. Syekh Siti Jenar juga mengingatkan bahwa kebebasan batin menuntut tanggung jawab. Ia bukan alasan untuk hidup semaunya, apalagi meremehkan orang lain. Sebaliknya, kesadaran batin yang sejati melahirkan etika yang lebih halus, tidak menyakiti, tidak merendahkan, dan tidak memaksakan kebenaran. Dalam kesadaran ini, manusia berbuat baik bukan karena takut hukuman, tetapi karena mengerti akibat batinnya. Bagi sebagian orang, ajaran Syekh Siti Jenar memang terasa berat. Ia tidak menawarkan jawaban instan atau keselamatan murah. Ia menuntut laku, kejujuran, dan kesiapan untuk kehilangan ilusi tentang diri sendiri. Namun justru karena itulah ajarannya tidak lekang oleh zaman. Ia tidak bergantung pada struktur, tetapi pada pengalaman manusia yang selalu berulang. Lahir, mencari, gelisah, dan ingin pulang. Di titik ini, kisah Syekh Siti Jenar tidak perlu diputuskan dengan vonis benar atau salah. Ia lebih tepat dibaca sebagai cermin perjalanan manusia. Setiap orang berhak berhenti di mana ia mampu. Ada yang cukup dengan bentuk, ada yang terpanggil masuk ke makna. Keduanya bukan musuh, selama saling menghormati. Akhirnya, tanah merah kembali menjadi penutup yang paling jujur. Kita berasal dari tanah,
hidup dengan berbagai pinjaman, dan akan kembali ke tanah. Yang tersisa bukan nama, bukan jabatan, bukan pujian, melainkan kesadaran yang kita bangun selama hidup. Dan di sanalah Syekh Siti Jenar terus berbicara, bukan dari masa lalu, tetapi dari kedalaman diri manusia yang berani bertanya, siapakah aku? Dan kemana aku akan kembali?